Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pesepeda yang meninggal di jalur sepeda Jalan Layang Nontol, Kampung Melayu, Tanah Abang, Jakarta telah dimakamkan. Almarhum diduga meninggal karena serangan jantung. Suasana duka mewarnai pemakaman jenazah pesepeda yang meninggal di Jalan Layang Nontol, Kampung Melayu, Tanah Abang, Jakarta. Jenazah John Daniel Rasyad dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Ceruk Purut. Salah satu kerabat mengatakan almarhum memiliki riwayat jantung. Saat peristiwa terjadi, pria berusia 62 tahun ini bersepeda bersama rekan-rekannya. Tapi kan orang bersepeda tuh iring-iringan ya, jadi yang mungkin teman yang lebih dulu nggak tahu kalau Pak Joni itu ya di belakang gitu ya. Tapi dilihat sama teman-teman yang lain yang bersepeda kan. Almarhum ditemukan di pinggir jalan saat uji coba perdana jalur sepeda di Jalan Layang Nontol, Kampung Melayu, Tanah Abang, Minggu pagi. Petugas memberikan pertolongan pertama untuk almarhum, namun nyawanya tak tertolong. Karena tidak membawa kartu identitas, almarhum dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Gambir. Diketahui Pemprov DKI Jakarta menguji coba lintasan sepeda dengan kecepatan tinggi yang dibuka sejak pukul 5 pagi hingga 8 malam. Antusias pesepeda pun cukup tinggi untuk mencoba lintasan sepanjang 9,3 km ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Iya, ironis ya, Lista ya, ketika Jalan Layang Nontol dibuka untuk pertama kalinya dan sudah memakan korban jiwa. Dan pemirsa, lantas bagaimana ini fakta terkait kasus pesepeda yang mendadak meninggal dan apa saja yang harus diwaspadai saat berolahraga sepeda? Kita sudah terhubung dengan Dr. Michael Triangto, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, Iya. Mas Gede. Iya. Pagi, Dok, dok. kita kemarin sempat dihebohkan begitu ya dengan adanya kasus meninggalnya pesepeda mendadak karena melintas di Jalan Layang Nontol, dan ini diduga karena serangan korban jantung. ini karena serangan jantung. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan bagi pesepeda yang terutama pesepeda road bike nih yang kenceng-kenceng ya nggak saya? Seperti apa yang harus diwaspadai ketika kita menggunakan road bike dan melintas di jalan tanjakan, dan apa yang harus kita kenali begitu supaya kita bisa bersepeda dengan sehat dan aman tentunya ya? Ya, tentunya ada satu pesan. Yang jelas adalah jangan kita malah menjadi khawatir dan takut untuk berolahraga karena ada kejadian yang menimbulkan masalah gangguan kesehatan bahkan kematian ini. Ini pesannya itu dulu. Selama kita itu sehat, tentunya kita mampu untuk berolahraga apa saja selama tidak melampaui batas-batas kemampuan dan kesehatan tubuh kita. Nah, dalam kasus yang saat ini terjadi, sebelumnya sudah memiliki gangguan jantung. Nah, hal ini membuat kita harus lebih hati-hati lagi. Kita harus mengetahui batasannya. Kita mau road bike, kita mau mountain bike, kita mau sepeda statis di rumah, kita harus mengetahui dulu tingkat kemampuan kita sebelumnya, lalu tingkat olahraga yang boleh kita lakukan, lalu kita melakukan secara teratur. Nah, mungkin pada saat melakukan bersepeda melalui tanjakan dan sebagainya. Nah, hal ini membuat kita bukan lagi mengarahkan untuk menjadi lebih sehat, namun kita itu cenderung mengejar target. Targetnya apa? Harus sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah, kalau kita memaksakan seperti itu, jadi kita sudah lelah pun, itu tetap kita paksakan. Nah, yang berikutnya, yang saya baru ketahui juga bahwa ternyata korban itu bersepeda bersama teman-temannya. Kadang-kadang ini menjadi nilai positif bagi seseorang untuk akhirnya mau ikut olahraga, tapi juga menjadi nilai negatif bila mana kita tidak aware, kita tidak waspada dengan apa yang akan terjadi. Misalnya saja, saya sebenarnya udah nggak kuat, namun karena
teman-teman masih terus saja dan terpaksa saya harus mengikuti. Nah, inilah yang akhirnya membawa seseorang melampaui batasan kemampuannya yang ada. Kira-kira begitu. Ya. Baik, dokter, kan korban sebelumnya memang menggoes dengan temannya. Kalau misalkan tadi dokter sudah sempat sampaikan ini ada plus, ada minusnya. Kalau misalkan dari temannya sendiri selalu mengingatkan seperti itu, apakah masih kuat atau tidak? Nah, ini sebenarnya awareness-nya ini dari si pegoesnya atau dari temannya sendiri? Dari semua pihak. Jadi dari pasiennya sendiri tentunya melengkapi dengan bagaimana men-track atau memonitor kondisi kesehatannya. Di antaranya adalah memonitor kondisi dari jantungnya tadi. Ya. Dan sekarang sudah banyak gadget-gadget untuk memonitor jantung, bahkan tingkat metabolisme, bahkan tensi. Itu bisa dapat diukur. Ya. Nah, yang berikutnya adalah dari teman. Temannya kalau mengingatkan, kamu jangan maksakan, kamu sudah lihat belum monitor kamu itu bagaimana. Dan kebijakan dari kelompok bersepeda tadi, atau klub bersepeda tadi. Apa? Artinya akan ada pengelompokan siapa-siapa saja yang boleh di level depan, di tengah, dan di belakang. Dengan demikian tingkat kemampuan itu tidak dipaksakan untuk semua orang. Jadi biarkan, ini ada siapa yang pengawas untuk di belakang, yang kurang mampu, yang baru jadi pemula, baru mulai, ya tentunya akan berbeda. Kira-kira begitu. Berarti artinya ini ada faktor internal dan juga faktor eksternal ya dok ya. Internal kita harus tahu batasan diri kita seperti apa, kekuatan diri kita seperti apa, dan riwayat kesehatan kita seperti apa. Dan kedua, mungkin dari anggota klub yang lain harus mendata begitu ya, member-membernya dia punya riwayat sakit seperti apa sehingga bisa menyesuaikan, atau seperti itu atau seperti apa kalau menurut dokter? Saya setuju Mas Gede. Jadi memang kita harus awareness baik internal maupun eksternal itu harus ada, ya, dan tujuan. Yang paling penting adalah tujuan dari kita berolahraga. Kalau kita tujuan berolahraga ingin untuk sehat, tentunya kita tidak dapat mengikuti bentuk latihan secara 100% dari teman-teman kita, karena tentunya akan berbeda. Ya. Tapi kalau kita sudah mampu, sudah sehat, tadi saya katakan di awal, jangan menjadi malah kesan terbalik. Kalau gitu jangan olahraga itu berbahaya. Itu salah besar. Ya. Jadi kalau kita mau berolahraga, sudah sehat, apapun juga kita mampu lakukan kok, selama tidak melampaui batasan. Dengan demikian tetap harus ada kata bagaimana monitoringnya itu. Apakah kita ke dokter untuk pemeriksaan secara teratur, apakah kita itu sudah mempunyai tujuan yang jelas dari kita berolahraga tadi. Ya? Jangan dicampur adukkan dengan saya ingin sehat, sekalian saya ingin menggunakan sepeda sebagai alat transportasi saya, kemudian juga saya ingin senang-senang, itu salah satulah yang harus dipilih. Kira-kira. Baik. Dok, ini kan sebenarnya korban yang kemarin ini sudah mempunyai riwayat menggunakan ring gitu ya, dipasang sejak 15 tahun yang lalu. Dan beberapa kasus juga sempat terjadi tanpa tahu sebenarnya dia memiliki potensi sakit yang seperti apa. Nah sebenarnya untuk mengenali apa yang terjadi dalam tubuh kita sehingga kita tidak harus memaksakan berolahraga terlalu berat, itu apa saja? Bisa nggak kita mengenali diri kita sendiri dari sebelum kita bersepeda atau sehari sebelumnya bahwa kita sebenarnya fisik kita lagi tidak fit nih? Apakah bisa kita mengenali kondisi itu? Tentu bisa. Itu kita harus melatih diri kita untuk mengenali hal apa saja yang tidak biasa, yang umumnya kita sedang berolahraga itu biasanya nggak kita rasakan. Kok hari ini saya merasa agak pusing, kok hari ini saya merasa agak mual, kok hari ini saya merasakan dada saya rasa tidak agak tertekan, belum sakit, baru tertekan saja. Nah itu sebaiknya awareness tinggi tadi harus disikapi dengan pemeriksaan, dengan berhenti. Ya. Dengan demikian pemeriksaan kesehatan secara teratur harus menjadi bagian daripada seseorang yang ingin berolahraga. Pesannya seperti itu.
Baik, lantas untuk langkah pertama kalau misalkan kita sudah mengenali ada gejala yang tidak semestinya yang kita alami ini, apakah harus berhenti pada saat di tengah-tengah berolahraga dan meminta pertolongan, atau berhenti sejenak minum air putih karena terkadang pesepeda ini kalau misalkan pusing sedikit atau apa berhenti untuk minum. Nah, ini seharusnya seperti apa, Dok? Ya, jadi diantaranya memang seperti itu ya. Jadi kita berhenti dulu, kita berhenti. Namun bila mana keluhan-keluhan itu tidak menjadi lebih baik, ya tentunya kita harus berhenti total. Oke. Ya. Nah, kan memang kita tidak tahu. Ada baiknya setiap klub bersepeda itu ataupun klub olahraga itu memiliki seorang dokter olahraga. Oke. Dengan demikian bisa membantu, membimbing. Oke. Dan yang harus diperhatikan lagi, ya, selain kesehatan itu ada faktor-faktor lain. Ya misalnya saya baru bersepeda, ini cukup jauh. Kemudian besok udah diajak lagi grup yang lain, karena ada saja orang yang mempunyai lebih daripada satu klub ataupun grup bersepeda. Ya. Nah setelah itu diundang lagi yang lain. Sayanya itu katakanlah, oh agak sungkan untuk menolak ini. Jadi tetap mengiyakan. Nah itu akhirnya yang dikejar adalah fun, yang dikejar adalah happy, ya, tapi bukan sehat lagi nantinya. Dan faktor dehidrasi yang harus juga diperhatikan. Kira-kira begitu. Dok, ini terakhir mungkin Dok ya, pesan Anda kepada orang-orang yang saat ini antusias sekali dengan bersepeda olahraga, namun memiliki, ya mungkin diikuti oleh orang-orang yang usianya sudah cukup lanjut begitu ya, dan mungkin punya kondisi atau riwayat penyakit tertentu. Pesan Anda seperti apa, Dok? Yang pertama adalah kita harus mengenali tujuan dari kita berolahraga. Kalau tujuannya untuk sehat, berarti targetnya adalah memperbaiki segala sesuatu parameter kesehatan untuk menjadi lebih baik. Tekanan darah, nadinya harus jadi lebih rendah, kemudian kekuatan menjadi lebih baik, menjalankan tugas sehari-hari menjadi lebih nyaman. Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menjaga bahwa kita harus berani mengatakan bahwa hari ini saya tidak olahraga dulu. Ya. Sebab kalau kita selalu mengiyakan, belum tentu dengan tubuh kita, ya, rasa tidak nyaman untuk menolak tawaran itu dapat saja menjadi sesuatu yang menjadi tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Dr. Michael atas informasinya, atas pesan-pesannya. Semoga kita semua bisa sehat dan juga tetap happy. Dan happy dan juga sehat, itu yang paling utama. Happy dan sehat. Nah, Gede tadi sudah diingatkan, kalau misalkan sepeda jangan mengikuti klub-klub yang sudah kamu ikuti. Kalau misalkan Sabtu sudah olahraga, setidaknya Minggu istirahat dulu. Jangan lanjut sepedahan ya. Baik, Bu. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini uji coba jalan layang. Jadi jalur sepeda mengundang pro dan kontra, terutama dari pengguna sepeda motor. Betul. Evaluasi pun terus digelar dari segi keamanan dan fasilitas pendukung. Uji coba lintasan road bike bagi pesepeda dengan kecepatan tinggi dimulai kemarin sejak pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam. Menggunakan jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang, jalur khusus untuk pesepeda dengan kecepatan tinggi ini mencapai 9,3 km. Saya rasa sih sudah cukup bagus, tapi artinya begini, effort dari Pemprov DKI sangat kita hargai, karena itu nggak gampang ya, mulai dari penutupan, penyekatan, dan sampai memberikan ada fasilitas kesehatan, dan semuanya itu sesuatu effort yang luar biasa. Nah, kita menghargai itu semua. Nah, memang pada saat yang sama tentunya ada improvement yang kita bisa lakukan. Ya. Nah, tujuan kita adalah memberikan komentar yang balance, supaya pemerintah DKI juga bisa memberikan yang terbaik. Meski disambut baik pesepeda, rencana penerapan jalur khusus pesepeda di jalan layang non-tol sempat menuai kontra, khususnya dari pengguna sepeda motor. Uji coba rencananya masih akan dievaluasi, terutama dari segi keamanan dan fasilitas pendukung. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Eka Rusmanda, Laksana, iNews melaporkan. Indonesia meraih 4 gelar dalam ajang bulu tangkis Spain Master. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.